Aku tak suka paksa, itu masalahnya. Biarkan cinta tumbuh sebisanya. Cinta dan resah itu pelengkapnya. Jangan hanya datang dan tinggalkan larang. Aku tetap cinta walau tak bersuara. Biasaku cinta, coba kau pahami. Ku sudah bilang. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan dampak penjajahan kolonialisme di negara Indonesia. Sebelumnya, apa ya kolonialisme itu? Kolonialisme memiliki arti upaya semua negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan negara tersebut dengan tujuan mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Nah, teman-teman pasti ingin tahu kan apa dampak penjajahan kolonialisme terhadap Indonesia? Untuk itu, simak penjelasan kami yang berikut ini. Dampak kolonialisme yang akan kami bahas ada 7 bagian. Yang pertama yaitu dampak ekonomi, yang kedua kesehatan dan higienitas, yang ketiga urbanisasi dan pertumbuhan kota, yang keempat mobilitas sosial, yang kelima sosial budaya, yang keenam sentimen rasial, dan yang ketujuh politik. Dampak di bidang ekonomi penjajahan bangsa Eropa. Yang pertama itu masyarakat Indonesia mengetahui sistem ekonomi liberalis dan kapitalis. Diperkenalkannya sistem perbankan di Indonesia. Munculnya alat transportasi modern seperti kereta api dan kapal api. Dampak negatif dari bidang ekonomi ini yaitu adalah terjadinya monopoli perdagangan yang tidak sehat. Diterapkannya sistem tanah paksa yang menyebabkan rakyat mendapatkan tekanan dalam mengelola perkebunannya. Yang ketiga, diterapkannya sistem pemungutan pajak hasil bumi. Dampak kolonialisme yang berikutnya adalah kesehatan dan higienitas. Teman-teman, awalnya Belanda terkena wabah penyakit yaitu malaria, pes, dan kolera. Oleh karena itu, pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan untuk memfasilitasi pendidikan bagi para tenaga medis, sehingga terbentuk profesi baru di kalangan masyarakat pribumi dalam dunia kesehatan, yakni melahirkan dokter Jawa dan Menteri Kesehatan. Pemerintah Belanda pula mendirikan berbagai fasilitas lainnya, yaitu sarana dan prasarana pendukung dari rumah sakit. Pada masa penjajahan Belanda pula, berdiri berbagai fasilitas kesehatan di berbagai daerah di Indonesia. Sebut saja Laboratorium Penelitian di Batavia yang didirikan pada tahun 1888. Dampak kolonialisme itu juga memiliki dampak positif, yaitu pelayanan kesehatan dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas. Yang kedua, masyarakat mendapatkan profesi baru melalui fasilitas pendidikan, pelatihan bidan, yaitu sebagai profesi dokter Jawa. Yang berikutnya yaitu adanya pembangunan rumah sakit, perusahaan perkebunan, pertambangan, dan pelayaran. Selain dampak positif, ada pula dampak negatif dari penjajahan kolonialisme, yaitu pelayanan kesehatan awalnya hanya sebagian kecil dari rakyat pribumi. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Mobilitas sosial memiliki beberapa dampak seperti 1. Peningkatan kualitas hidup. 2. Kemajuan ekonomi. 3. Peningkatan kesejahteraan sosial. Berikut adalah dampak urbanisasi dan pertumbuhan kota. Peningkatan ekonomi. 1. Pertumbuhan kota dapat menciptakan peluang pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Ini bisa menjadi magnet bagi penduduk desa untuk bermigrasi ke kota demi mencari pekerjaan dan kesempatan ekonomi yang lebih baik. 2. Infrastruktur. Pertumbuhan kota memerlukan pengembangan infrastruktur seperti jalan, jembatan, perumahan, dan layanan publik lainnya. Hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup, tetapi juga memerlukan investasi yang besar. Dampak kolonialisme selanjutnya ialah dampak sosial budaya. Dampak positif dari bidang sosial budaya ialah masyarakat diperkenalkan pada persenjataan modern. Teknologi ini digunakan dan diperkenalkan oleh kolonial, yakni kendaraan tempur dan transportasi lainnya. Hal tersebut didorong oleh terbukanya akses-akses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan
bagi masyarakat Indonesia. Dampak negatif dari kolonialisme bidang sosial budaya adalah adanya penderitaan rakyat karena kerja paksa, kelaparan, dan pembagian stratifikasi sosial yang rasis, sehingga gaya bahasa, berpakaian, makanan, dan tradisi lokal menghilang. Yang keenam yaitu munculnya sentimen rasial. Pemerintah Belanda ini membeda-bedakan golongan berdasarkan ras. Kebijakan itu semakin tegas sejak awal abad ke-19, yang dimana pemerintah Hindia Belanda ini membagi penduduk menjadi 3 golongan. Golongan pertama yaitu golongan Eropa sebagai golongan tertinggi. Yang kedua yaitu golongan Timur Asia yang terdiri dari Cina, Arab, dan India sebagai golongan kedua. Yang ketiga yaitu golongan pribumi sebagai kelas terendah atau kelas ketiga. Selanjutnya, kita akan membahas dampak positif dari munculnya sentimen rasial. Dampak positif bisa muncul dalam bentuk perlawanan terhadap penjajahan dan peningkatan kesadaran akan isu-isu rasial. Tetapi, itu lebih merupakan respon terhadap ketidaksetaraan yang diakibatkan oleh sentimen rasial daripada dampak langsung dari sentimen tersebut. Selanjutnya adalah dampak negatif dari sentimen rasial. Yang pertama yaitu diskriminasi sistematis. Sentimen rasial sering digunakan oleh penjajah untuk melegitimasi perlakuan diskriminatif terhadap kelompok etnis tertentu. Ini dapat mencangkup pembatasan hak politik, ekonomi, dan sosial bagi kelompok-kelompok. Yang kedua itu konflik dan ketegangan sosial. Sentimen rasial dapat memicu konflik dan ketegangan antara kelompok-kelompok etnis yang berbeda. Ini dapat mengakibatkan konflik berskala besar dan bahkan perang saudara dalam beberapa kasus. Yang ketiga yaitu penghancuran budaya. Sentimen rasial sering diikuti oleh upaya untuk menghancurkan atau menindas budaya etnis tertentu. Ini dapat mengakibatkan kehilangan warisan budaya kita yang sangat berharga. Nah, untuk dampak yang berikutnya ialah dampak politik. Pada masa VOC diangkat pemimpin tertinggi di negara koloni, yaitu Gubernur Jenderal. Kerajaan Belanda juga memberikan kekuasaan penuh kepada Gubernur Jenderal berupa hak oktori, hak istimewa di bidang politik, yaitu boleh membuat perjanjian dengan raja, mengangkat dan menurunkan pimpinan setempat. Memasuki abad ke-20, Belanda menerapkan kebijakan politik etis atau politik balas budi untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Perkembangan ini melahirkan golongan cendekiawan. Kemudian, untuk melawan penjajah, bangsa Indonesia menyadari bahwa rakyat harus bersatu untuk perjuangan yang bersifat nasional atau yang dikenal pada masa pergerakan nasional. Dalam bidang politik memiliki dampak negatif, yaitu penjajahan Belanda mempengaruhi jalannya kekuasaan kerajaan atau pemerintahan pribumi. Bahkan, wilayah kerajaan diambil alih, duduki, dipersempit, dan sebagian hancur karena ulah kolonial Belanda. Sementara itu, dampak positifnya saat pelaksanaan politik banyak bermunculan tokoh pelajar berpendidikan yang kemudian pada masa pergerakan nasional memperjuangkan status kemerdekaan Indonesia. Jangan hanya datang dan tinggalkan lara. Aku tetap cinta walau tak bersuara.